Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sendiri Gemim tanggal 19 sampai 25 Januari tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 20 yang berkata, "Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada sebuah cerita tentang seekor kura-kura kecil yang suatu hari berbicara kepada sahabatnya, seekor elang. Dia berkata, "Kapan ya saya bisa terbang seperti burung di udara?" Mendengar hal itu, elang kemudian berkata kepada kura-kura, "Kamu mau merasakan terbang di udara? Ayo, kuajak kamu untuk terbang di udara." Kura-kura pun menyambut, tetapi bagaimana caranya? Elang kemudian mengambil sebuah kayu panjang dan berkata, "Dengan kayu ini kamu bisa terbang di udara. Syaratnya satu saja. Kamu harus gigit kayu ini dan tidak boleh berbicara selama kita terbang di udara." Sangat gembira karena sebentar lagi kura-kura akan merasakan apa itu namanya terbang di udara. Dia pun menjawab, "Semuanya oke." Maka mulailah sang elang mencengkeram kayu itu dan kura-kura menggigit kayu itu keras-keras. "Kamu siap? Ingat, saat kita di atas nanti, kamu tidak boleh berbicara," kata elang. "Siap," kura-kura bersemangat. Mulailah sang elang mengepakkan sayapnya dan sedikit demi sedikit mereka pun mulai terbang. Tak berapa lama di udara, beberapa ekor kura-kura yang ada di daratan melihat kawannya yang sedang terbang bersama seekor elang itu dan kemudian meneriaki kura-kura terbang itu, "Hai, hebat, kamu bisa terbang." Kura-kura yang sedang terbang itu pun melihat bahwa di daratan ada banyak teman kura-kura lainnya yang berteriak mengaguminya, sehingga dia pun berkata, "Siapa dulu saya?" Ups, dia lupa. Dia tidak boleh berbicara selagi terbang. Maka jatuhlah dia dari ketinggian menuju daratan. Saudara-saudara, menjadi taat memang tidak mudah.
Ada banyak godaan yang menggiurkan di sana yang bisa membuat kita melupakan bahwa ketaatan adalah sebuah pilihan yang memang harus kita ambil untuk melihat berkat. Dalam bacaan kita hari ini, Ulangan 30 ayat 11-20, kita berjumpa dengan saat-saat hampir paling terakhir di mana Musa sebentar lagi akan berpisah dengan bangsa Israel. Hanya 4 pasal sebelum kita mendapatkan berita tentang kematian Musa, yaitu di Ulangan pasal 34, dan Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan tanpa Musa. Ini terdapat dalam kitab Yosua. Dan seperti layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya, dalam kitab Ulangan adalah percakapan antara Musa dengan bangsa Israel untuk terus-menerus mengingatkan apa yang harus mereka lakukan dan ingat ketika nanti Musa sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka lagi. Seluruh isi kitab Ulangan hanya memiliki 2 tema utama. Yang pertama adalah sejarah yang seharusnya membuat mereka bisa belajar sesuatu, dan yang kedua adalah pengulangan hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tujuannya satu, yaitu terdapat dalam Ulangan pasal 30 ayat 15-18. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Hari ini kita mau membahas beberapa hal tentang ketaatan, berkaca dari apa yang dialami oleh bangsa Israel pada hari itu. Bila saudara-saudara pernah melihat bagaimana seorang Yahudi bergaya dalam hal tata rambut, maka kita akan langsung melihat keanehannya. Perkembangan dunia tata rambut yang sangat cepat tampaknya tidak mempengaruhi cara kebanyakan orang Yahudi dalam berbusana dan berpenampilan. Jika kita bertanya kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal itu? Mereka pasti akan menjawab, karena Tuhan telah memerintahkannya. Hebat. Tampak aneh tampil seperti itu, tetapi mereka pede saja. Contohnya rambut peot. Kata peot yang juga disebut peot atau peat atau payot adalah bentuk jamak dari PA. Kata PA artinya sudut atau samping. Orang Yahudi Yemenite menyebutnya dengan istilah simanin yang secara harafiah artinya tanda-tanda. Karena rambut tepi kepala yang panjang merupakan ciri yang membedakan mereka dengan masyarakat Yaman Muslim. Para pria Yahudi Ortodoks biasanya membiarkan rambut mereka tumbuh panjang dan banyak yang memelihara jenggot. Suatu waktu mereka akan pergi ke tukang cukur untuk potong rambut, tetapi rambut bagian tepi kepala atau peot tidak dipotong. Pemakaian peot bagi orang Yahudi Ortodoks berdasarkan pada penafsiran perintah Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat 27, yaitu tentang larangan mencukur tepi rambut kepala. Dikatakan di situ, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah kamu merusakkan tepi janggutmu. Para rabi Yahudi menafsirkan kata peat di ayat tersebut sebagai rambut di depan telinga yang memanjang sampai ujung tulang pipi sejajar dengan hidung. Karena itu, mereka tidak mau memotongnya,
bahkan membiarkannya sampai panjangnya melebihi tulang rahang. Dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, kita melihat ada perintah untuk tidak menyembah Allah lain di dalam ayat 17 dan 18. Seperti kita tahu bahwa masalah menyembah Allah lain selain Tuhan menjadi masalah khas Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan itu aneh bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Tuhan yang disembah oleh masyarakat yang ada di tanah perjanjian itu tidak sama dengan Allah Israel. Menyembah Tuhan yang telah terbukti hebat di padang gurun dan belum terbukti di tanah agraris menjadi suatu pilihan yang aneh, apalagi jika mereka gagal panen. Mereka katakan, di sini yang berkuasa Baal. Saudara-saudara, seperti orang zaman sekarang yang berjuang untuk hidup tanpa korupsi, akan tampak aneh hidup tanpa korupsi di dunia sekarang ini, di mana hampir semua orang melakukan korupsi itu, dari yang kecil hingga yang besar. Dunia hari ini makin edan. Kalau kita tidak ikutan edan, maka kita akan jadi edan betulan. Tetapi akan selalu ada saudara-saudara yang mau memperjuangkan sebuah ketaatan meskipun dipandang aneh oleh dunia hari ini. Mengapa? Karena mereka telah banyak belajar dari sejarah. Apa yang akan terjadi ketika seseorang memilih ketaatan dan apa yang akan terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak taat. Sejarah Israel telah membuktikan hal itu pada kita semua. Dikala mereka taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka berbalik dari Tuhan, maka hukumanlah yang akan mereka alami. Saudara-saudara, bolehkah saya bertanya tentang apa itu berkat dari Tuhan? Banyak orang yang mengira bahwa berkat Tuhan adalah keberadaan. Ketika ada, maka itulah berkat dari Tuhan. Tetapi ketika tidak ada, maka Tuhan tak memberikan berkat. Itu salah, saudara. Berkat Tuhan akan selalu dimulai dengan sebuah ketiadaan. Iman kita menyebutnya sebagai janji Tuhan. Melalui janji Tuhan itulah berkat-Nya dinyatakan bagi kita. Meskipun masih dalam masa ketiadaan, seperti layaknya orang Israel yang tiada berada di tanah perjanjian di masa Musa mengucapkan perikop pembacaan kita ini, tetapi janji Tuhan itulah berkat yang utama bagi Israel. Bahwa akan tiba masanya di mana yang tiada itu menjadi ada. Dari kitab Ulangan menuju kitab Yosua, dari ketiadaan dan tetap memandang janjinya itu, sehingga tepat pada waktunya kaki ini menapak di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Perjalanan hidup menyusuri ketiadaan akan selalu bermakna karena kita tahu bahwa ada janji Tuhan yang siap diwujudkan bagi kita tepat pada waktunya. Dan kemudian saya bertanya lagi, apakah hidup saudara-saudara diberkati hari ini? Ketiadaan yang ada dalam kehidupan kita saat ini sama sekali tidak membuktikan kita tidak diberkati. Pandanglah apa yang telah dijanjikannya dan rangkul itu terus hingga suatu hari nanti apa yang tiada menjadi hadir dalam hidup kita. Ketiadaan yang siap diubahkan menjadi keberadaan dengan memandang dan percaya kepada janjinya. Karena berkat Tuhan dimulai dari sebuah janji yang artinya ketiadaan. Kita belum melihat apa yang dijanjikannya itu. Maka seharusnya kita semua sebagai orang percaya adalah orang yang telah diberkati. Dan ketaatan adalah kaki untuk beralih dari ketiadaan menuju keberadaan. Kaki ketaatan telah membawa Israel beralih dari padang gurun gersang menuju tanah yang berlimpah susu dan madu itu.
Bukankah seharusnya kita sebagai seorang Kristen jauh lebih dalam lagi memaknai berkat Tuhan dalam kehidupan kita sekarang, yaitu melalui Yesus telah menunjukkan janjinya bagi kita hari ini. Bukan hidup kekal dalam kebinasaan, melainkan hidup kekal di surga bersamanya, yaitu janji keselamatan yang telah diadakan oleh Dia bagi kita umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.